Selamat Paskah. Senang sekali bisa berkumpul di sini merayakan Paskah bersama. Paskah hari ini kita rayakan bukan sekedar daripada fakta bahwa Yesus itu sudah bangkit, tapi kita merayakan apa artinya kebangkitan Yesus itu bagi kehidupan kita saat ini. Kita lihat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ternyata kebangkitan Yesus itu menghasilkan kuasa. Bukan hanya kasih karunia yang berlimpah-limpah, tapi kuasa. Dan tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih hidup dalam dosa. Jadi karena Yesus bangkit, salib itu bukan adalah suatu akhir, tapi salib itu malah adalah suatu permulaan, suatu hidup baru. Salib itu adalah pintu gerbang menuju kasih karunia. Salib itu awal daripada suatu identitas baru dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di Roma 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kayaknya kita udah sering baca ayat ini ya. Udah biasa ya ayat ini ya. Dan kita udah selalu bilang ini, oh kita berdosa karena Adam. Kita terpukau karena ketidaktaatan Adam yang membuat kita menjadi orang berdosa. Tapi kita lupa satu kebenaran yang lebih luar biasa. Yes, benar, karena satu ketidaktaatan dari satu yang bernama Adam. Tapi oleh satu ketaatan dari yang namanya Yesus, kita kembali menjadi orang benar. Status kita yang tadinya orang berdosa kembali diubahkan menjadi orang benar. Kita bukan orang berdosa lagi. Tapi kita kadang-kadang lupa akan apa yang Yesus kerjakan, yang Yesus buat. Kita terpaku kepada cuman ketidaktaatan Adam, kita orang berdosa. Tapi hari ini di mana kita merayakan Paskah, kebangkitan daripada Yesus, kita merayakan apa yang telah Dia kerjakan. Mari kita mengingat bahwa salah satu daripada apa yang Yesus sudah bayar, yaitu membuat kita yang tadinya orang berdosa kembali menjadi orang benar. Kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Yesus telah memikul semua dalam daging Dia. Karena itu Roma 5 ayat 1 mengatakan kita dibenarkan karena iman, dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita bukan hanya dibenarkan, tapi kita pun sekarang sudah diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita sudah berdamai. Allah melihat kita itu sudah tidak murka lagi, karena semua sudah dipuaskan oleh Yesus. Tapi Allah sudah diperdamaikan dengan kita. Kita dibenarkan karena iman, bukan usaha kita. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kita telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Jadi keselamatan kita itu bukan usaha kita. Gak ada yang bisa kita buat untuk kita menjadi selamat. Hanya oleh karena kasih karunia dan melalui iman. Bukan hanya kasih karunia saja, tapi melalui iman. Kalau kita ingat pada waktu awal-awal mula kita terima keselamatan, pada saat itu kita terima Yesus sebagai juru selamat. Kita percaya dengan iman karya Yesus yang menyucikan segala dosa kita, menyelamatkan kita. Dan kita terima Yesus dalam hati kita. Kita terima kita diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi pada saat itu, walaupun kita rasa atau sebagian daripada kita ada yang dosanya sampai semerah kirmisi, tapi pada saat itu juga tidak ada keraguan
Bahwa dosa yang semerah kirmis itu kembali menjadi seputih salju. Kita merasa saat itu penuh dengan sukacita. Kita merasa saat itu kita dilayakan. Kita merasa saat itu kita diperdamaikan. Tidak ada pertanyaan. Kita terima, yakin dan percaya dengan iman. Betul kan ya? Ya, pada saat kita mengalami lahir baru. Begitu kan yang kita rasakan ya Bapak Ibu sekalian? Nah, Roma 5 ayat 2 juga mengatakan bahwa oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi hanya oleh iman kita boleh masuk dalam kasih karunia ini. Jadi kita boleh berdasarkan diri kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berasa kita dibenarkan, kita diterima, kita dilayakan. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena apa yang Yesus kerjakan, oleh kebenaran Dia. Tetapi sepanjang perjalanan kehidupan kita setelah kita menerima Tuhan Yesus setelah lahir baru, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mulai menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kita, kehidupan lahir baru kita. Yang tadinya kita terima dengan sukacita, penuh dengan keyakinan, percaya, penuh dengan iman. Lalu perlahan-lahan kita mulai bergumul untuk mempertahankan status kebenaran kita. Kita mulai bergumul untuk bisa tetap dianggap layak di hadapan Tuhan. Kita berjuang, berupaya, bekerja keras supaya kita mendapat perkenanan Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan. Benar tidak Bapak-Bapak Ibu sekalian? Ya, begitu kan? Sehingga kadang-kadang dalam perjalanan kita menjadi letih dan lesu. Karena apa? Karena kita tahu hati nurani kita yang sudah tahu yang baik dan jahat itu akan selalu menuduh kita bahwa kita ini gagal. Betul ya? Bahwa kita ini tidak berarti, yang kita buat kurang cukup baik, kurang cukup layak. Betul. Mari kita lihat cara Tuhan melihat dosa. Kita lihat ya. Kita hari ini banyak ayat, gak apa-apa ya. Kita belajar kebenaran firman ya. Yohanes 4 ayat 17. Cara Tuhan memandang dosa itu berbeda dari cara kita memandang dosa. Kita lihat bagaimana cara Tuhan, firman Tuhan katakan mengenai dosa. Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi berdosa di hadapan Tuhan itu bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah. Tapi berdosa di hadapan Tuhan juga kalau kita tidak melakukan apa yang kita pandang baik. Kita tahu itu baik, tapi kita malah melakukan, itu sudah dosa. Kira-kira ada nggak banyak hal yang kita pandang baik, tapi kita tidak lakukan dalam kehidupan kita? Banyak sekali. Lalu Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau kita sudah baik-baik ikutin semua hukum yang ada, tapi ada satu yang kita nggak buat, di mata Tuhan kita bersalah kepada seluruhnya. Lalu Roma ayat 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Apapun yang tidak dilakukan berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kira-kira kalau dengan kemampuan kita, dengan perjuangan kita, dengan upaya kita, bisa kita hidup kudus, layak, tidak berbuat dosa? Bisa Bapak-Bapak Ibu sekalian? Enggak bisa. Karena itu hanya satu-satunya jalan, hanya melalui penebusan daripada karya Yesus di kayu salib yang kita terima dengan iman, kita dibenarkan. Tidak ada satu perbuatan kita apapun yang bisa menambahkan. Tidak ada apapun yang kita bisa kerjakan yang bisa mengerjakan kebenaran kita. Tapi kita cenderung untuk mulai menambahkan pekerjaan kita di situ. Kita berusaha untuk kita supaya bisa diterima Tuhan dan supaya kita hidup kudus dan hidup benar. Karena itu kita akan selalu gagal.
Pada saat kita selalu merasa gagal, disitulah hati kita mulai menuduh kita. Disitulah kita mulai meragukan kesediaan Tuhan untuk menolong kita. Pada saat kita merasa gagal, kita merasa Tuhan jauh dari kita. Pada saat kita merasa gagal, kita merasa bahwa Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Pada saat kita merasa gagal, kita merasa bahwa kita gak layak untuk minta pertolongan. Tapi sebenarnya kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia sudah tinggal di dalam kita. Karena itu, iblis selalu akan membuat kita bergumul terus di bidang ini. Karena dengan kita bergumul terus berusaha untuk hidup layak, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk berusaha, kita ini malah menjauhkan kita daripada Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan sekarang berdasarkan daripada naik dan turun dalam kehidupan kita. Kalau kita rasa kita lagi baik-baik, kita rasa kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita rasanya kayaknya kita gagal dalam satu hal, kita rasanya jauh daripada Tuhan. Namun Galatia 2 ayat 20 itu berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Selama kita hidup di dalam daging, kita tidak akan luput dari namanya kesalahan. Tapi berdasarkan Galatia 2 ayat 20, selama kita hidup dalam daging, kita hidup dengan iman, hanya dengan kita beriman kepada anak Allah, dengan apa yang Dia buat dalam kehidupan kita, beriman kepada darah Dia, apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bisa berasa bahwa kita ini tidak diombang-ambingkan lagi. Kenapa hari ini kita mau belajar dan kita mau cari tahu kenapa kita ini adalah orang benar dan orang kudus, dan kita pegang itu dengan firm. Karena tanpa kita pegang status kita, kebenaran kita, kita akan selalu terpuruk dan tidak pernah bangkit. Padahal Tuhan tidak mau kita itu fokus kita hanya kepada dosa. Dia mau mata kita itu melihat kepada apa karya yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Kisah Rasul 26 ayat 18 itu mengatakan, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi iblis itu sengaja kita bergumul terus dalam dosa. Karena pada saat kita bergumul terus dalam dosa, kita lupa bahwa pengampunan itu hanyalah sebenarnya pintu gerbang menuju kepada kasih karunia yang berlimpah-limpah yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Di ayat 18 itu. Apa bagian ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan? Pada saat kita cuma bergumul dengan dosa terus-menerus, kita merasa tidak layak dan kita lupa bahwa sebenarnya ada warisan yang diberikan Yesus dalam kehidupan kita. Warisan yang Dia udah bayar lunas untuk kita. Aku punya cerita ya. Ini cerita kejadian yang benar. Bapak Ibu sekalian, aku punya teman dan dia itu datang dari hutan, jadi dari NTT tapi pedalaman. Terus dia dibawa ke Jakarta. Nah pada saat dia dibawa ke Jakarta, itu dia ditaruh di satu hotel, disewain hotel yang bagus sekali. Nah terus ditinggal di situ, dia ada beberapa temannya. Nah begitu mereka tinggal di situ, mereka lihat, wow, itu spraynya bagus sekali, ranjangnya bagus sekali, gitu kan. So mereka pikir gini, kalau kita tidur di atas ranjang itu, nanti kalau rusak siapa yang bayar, siapa yang ganti, gitu. Jadi akhirnya mereka tidur di mana? Mereka tidur di lantai, karena mereka pikir gini, waduh kalau itu nanti rusak kita nggak punya uang buat ganti, gitu kan. Terus setelah tidur semalaman, besok paginya mereka itu, karena yang menyewakan hotel itu udah termasuk dengan breakfast, gitu kan ya. Jadi mereka tungguin di kamar dengan kelaparan. Kadang nggak dikasih makan kan ya, gitu. Mereka kelaparan di kamar. Setelah itu mereka pikir ya sudahlah, kalau nggak ada makan udah kita siap-siap, gitu kan, kalau nanti dijemput. Terus mereka masuk kamar mandi, lihat kamar mandinya luar biasa bagus sekali.
Nanti kalau kita pakai kita nggak ngerti rusak, bagaimana ini gitu. Jadi akhirnya bagaimana itu coba Bapak Ibu Saudara? Hah? Dia mandi. Tapi dia mandinya pakai itu. Kalau yang buat cebok itu, semprot situ, dia jongkok situ, dia semprotin satu badan. Dia mandi di situ. Dia itu setelah itu yang jemput datang. Bagaimana tidurnya? Oh ya, baik kak gitu. Terus pas dicari tahu, loh kok ranjangnya, kasurnya masih tidur di mana? Tidur di lantai, nanti rusak kak. Kita nggak mau itu, nanti ganti. Terus mandinya terus gak makan. Kira-kira yang bayarin hotel rasanya gimana? Hah? Tahu gitu masukin losmen gitu kan ya? Bayar hotel mahal-mahal, gitu ya. Terus lalu diajak makan. Ajak makannya ala carte. Bukan ala carte, buffet itu semuanya gitu kan ya. All you can eat. Tapi dikasih makan gak berani makan. Dikasih makan ini gak berani makan. Karena dia pikir itu nanti gak bisa bayar. Padahal itu semua sudah dibayar. Kita kalau mendengar cerita ini, aku ketawa-ketawa, lucu sekali gitu. Temanku ini akhirnya sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Aku setiap kali ketemu dia, kalau ingat cerita dia itu aku masih ketawa-ketawa gitu. Tapi coba kita pikirin, apa rasanya Yesus? Dia datang dan dia udah membayar semuanya, lunas dibayar. Tapi dia nggak menerima semua yang harusnya dia terima. Dia sudah memberikan semua loh, bukan hanya pengampunan dosa, bukan hanya pembenaran, tapi dia juga sudah memberikan seluruh kepenuhannya. Firman Tuhan katakan seluruh kepenuhannya dia telah berikan kepada kita. Yohanes 1 ayat 16. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tapi kita tidak bisa menikmati kepenuhannya. Karena kalau kita baca ayat di Kisah Rasul 26 ayat 18 ini, dibilang supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa satu, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang yang dikuduskan. Jadi ada bagian warisan yang Tuhan udah kasih untuk orang yang dikuduskan. Tapi begitu kita baca kata dikuduskan, kita bisa sedikit banyak letih lesu. Karena kita pikir bahwa, oh sekarang aku belum dikuduskan, aku lagi menuju sana. Aku lagi menuju dikuduskan, aku lagi berusaha supaya aku dikuduskan, supaya aku kudus. Akibatnya, kira-kira, apakah kita berani untuk melangkah dan mengklaim janji Tuhan? Karena kita berasa kita nggak layak. Karena itu, hari ini di hari Paskah, kita mengingat kematian Yesus dan apa yang Dia bayar. Nomor satu yang harus kita pegang teguh adalah status kita sebagai orang benar. Karena dari status kita orang benar, orang kudus, ini mengalir semua kasih karunia berlimpah-limpah yang seharusnya kita nikmati. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa Bu kalau sepanjang jalan kita masih selalu gagal dan gagal? Yes, kalau kita mengandalkan hasil usaha kita akan selalu gagal. Tapi kalau kita terima kebenaran kita dengan iman, dengan mata iman seperti yang dibilang, jalan masuknya hanya oleh iman kepada kasih karunia. Pada saat kita menerima dengan iman, segala sesuatu itu menjadi mudah karena yang sukar sudah Yesus bayar. Pada saat kita berjalan dengan iman kepada siapa? Kepada darah Yesus. Kalau kita lihat di 1 Yohanes, hari ini kita banyak belajar. Kita lihat di perikop dia 1 Yohanes 1 ayat 7. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Menyucikan bahasa Yunaninya itu adalah katarize. Dari akar katanya katarizo.
Arti maknanya adalah mencuci atau membuat jadi bersih, atau menyucikan secara ritual, membebaskan dari dosa kenajisan, membuat seorang layak di hadapan Allah. Tapi dalam konteks 1 Yohanes 1 ayat 7 ini, kata katarizo digunakan dalam arti menyucikan secara rohani, yaitu membersihkan dari segala dosa melalui darah Yesus. Kuasa darah Yesus ini aktif menyucikan orang percaya, bukan hanya satu kali, karena katanya dipakai adalah katarize, itu kata present tense. Jadi dia dalam bentuk aktif, dia berlangsung terus menerus, tidak berhenti. Jadi secara aktif berlanjutan, bukan hanya satu kali di awal pertobatan, tapi terus menerus sama kita hidup dalam terang persekutuan dengan Allah. Darah Yesus ini terus menyucikan, seperti mesin cuci. Kalau kita nyalain mesin cuci itu, dia akan nyala terus gitu. Dan darah Yesus itu terus jalan, terus menyucikan kita. Bukan pertama kali pas lagi kita mengakui dosa, kita terima Yesus saja, tapi terus menerus selama kita dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak berhenti. Karena itu dalam perjalanan kita dengan Tuhan, kita tidak perlu takut akan apa lagi yang namanya dosa. Karena berjalan dengan Tuhan, begitu kita menaruh iman kita kepada darah Yesus itu menyucikan terus menerus dosa kita. Jadi kita bisa berjalan dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa kita berjalan, kita ini tetap kudus dan benar, status kita tidak pernah berubah. Karena darah Yesus mengerjakan terus menerus. Kita menaruh iman, hanya iman, bukan perbuatan dan bukan usaha kita. Pada saat kita merasa kita firm, tidak tergoyahkan lagi status kita, kita bisa melangkah dengan lebih maju lagi. Kita sekarang boleh masuk kepada hadirat Tuhan, dan kita tidak takut lagi kepada Dia. Kita bisa menghampiri Dia, seperti Ibrani 4:16. Kita berani menghampiri tata kasih karunia Dia, sehingga kita dapat pertolongan pada waktunya. Kalau kita merasa bahwa Tuhan itu marah sama kita atau kita tidak layak, kita nggak berani menghampiri Dia, kita takut. Dan kita meragukan pertolongan Dia. Kita tahu memang Tuhan itu Allah yang maha besar dan maha luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang maha besar dan luar biasa itu mau menolong kita? Apakah Dia berdiri di pihak kita? Karena kita tidak yakin dengan keberadaan kita. Tapi begitu kita yakin bahwa kita ini statusnya dibenarkan, bahwa Tuhan itu telah diperdamaikan dengan kita, kita penuh dengan keyakinan kita bisa menghampiri Dia kapan saja. Dan kita bisa mulai mendasarkan hubungan kita dengan hubungan Bapa dan anak. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita itu karena Dia mau menjalin hubungan Bapa dan anak dengan kita, menjadi satu keluarga dengan kita. Karena Dia mau ikut campur dalam segala permasalahan kehidupan kita. Karena Dia itu Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Dia mau selalu ada bagi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu Yesus pas lagi jadi salib, pada saat ada momen yang di Mazmur 2:22 di mana Tuhan memalingkan wajah kepada Dia. Kenapa? Karena Dia menanggung semua dosa kita. Pada saat Tuhan memalingkan wajah, Yesus sudah bayar. Jadi kita tidak perlu membayar ulang. Jadi kita tidak akan pernah ditinggalkan lagi, karena Yesus sudah pernah ditinggalkan, Yesus pernah ditolak. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan dan tidak ditolak. Jadi kita tidak menjadi seperti si sulung, yang mana anak sulung itu marah kepada bapaknya karena bapaknya memberikan lembu tambun kepada adiknya. Dan dia bilang ini, "Bapak, aku bekerja keras buat bapak loh. Tapi bapak gak pernah memberikan pada aku seekor kambing pun." Tapi adikku coba lihat itu. Kenapa? Kenapa si sulung bisa marah demikian? Karena sulung tidak tahu apa yang dia miliki. Bapaknya berkata, "Bukankah semua yang aku miliki engkau miliki?" Berapa banyak dalam kehidupan kita, kita nggak tahu apa yang kita miliki. Kita berusaha bekerja keras, dan lama-lama kita menggerutu karena kita nggak tahu apa yang kita miliki. Karena itu Rasul Paulus mengajari kita untuk berdoa di Efesus 1 ayat 17-20. Dia mengajari kita untuk berdoa, untuk kita meminta roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, untuk menjadikan mata hati kita terang agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Terkadang kita nggak perlu
untuk meminta yang di luar-luar sana. Karena sebenarnya semua yang kita perlukan sudah ada di dalam kita. Yang kita perlu hanyalah kita mencari tahu sebenarnya dengan karya Yesus di kayu salib itu, apa sih yang telah terjadi? Apa saja warisan yang Dia berikan dalam kehidupan kita? Dan Paulus meminta roh hikmat dan wahyu, dan meminta supaya mata hatinya terang. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat, supaya dia bisa mengerti apa sih yang aku miliki. Dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan di sebelah kanannya di surga. Kalau kita lihat di sini, Yesus mati di kayu salib, Dia meninggalkan warisan, yaitu apa? Di sini dikatakan betapa hebatnya. Kalau dibilang betapa hebatnya, betapa luar biasanya, artinya itu betul-betul luar biasa dan hebat. Kuasa kebangkitan. Jadi di dalam kita ada kuasa yang membangkitkan. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari orang mati itu tinggal di dalam kita. Kuasa yang sama. Kalau kita di Roma 8 ayat 11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dari ayat ini kita renungkan, kira-kira apa efeknya kalau kuasa kebangkitan itu ada dalam diri kita? Kita bisa bayangin ya, Yesus itu kan diremukkan, ya, Dia mati. Terus kuasa yang membangkitkan Yesus dari orang mati itu, kuasa penciptaan itu luar biasa, betul ya? Tapi kalau menurut aku, kuasa membangkitkan Yesus dari orang mati lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena pada saat Yesus menciptakan langit dan bumi, nggak ada lawannya, nggak ada musuhnya, nggak ada yang nahan. Tapi pada saat Yesus mau membangkitkan Yesus dari orang mati, itu seluruh jagat raya, seluruh setan dan antek-anteknya pasti melawan dengan sekuat tenaga gitu kan ya, nggak kasih Yesus bangkit. Tapi Yesus itu bisa bangkit juga. Artinya kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang benar-benar hebat. Maka itu dibilang betapa luar biasanya. Dan kita bayangin, kuasa yang sama itu ada dalam kehidupan kita. Kira-kira efeknya apa dalam kehidupan kita? Kalau Dia dibilang di Yohanes 17, Dia, Yesus sendiri memberikan kemuliaannya seluruh dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang dimana bumi itu cuman setelungkup tangannya doang, ditaruh di telapak tangan bumi. Sebesar itu tinggal dalam kita. Kira-kira efeknya apa buat kehidupan kita? Selama ini kita terlalu banyak berkutat-kutat dan bergumul-gumul di area dosa. Pengampunan dosa, pengampunan dosa, pengampunan dosa. Berjuang untuk bisa hidup benar, berjuang untuk bisa hidup kudus. Sehingga kita tidak bisa menikmati sebenarnya. Setelah masuk dari pintu gerbang pengampunan itu, ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita gak bisa nikmati itu karena untuk masuk saja kayaknya kita rasa kita gak bisa masuk-masuk nih. Ya kan? Kayaknya kita gak lulus-lulus nih, usaha gak bisa-bisa. Hati nurani kita menuduh kita terus-terusan. Boro-boro kita mau klaim apa yang bagian ditentukan untuk orang kudus. Kudus saja belum, pikir kita begitu. Padahal karena kematian Yesus, kita ini sudah kudus, sudah dibenarkan otomatis. Bukan karena apa yang kita buat, tapi oleh karena apa yang Dia buat. Yang kita perlu lakukan cuma kita terima dengan iman saja. Seperti pada waktu kita terima Yesus pertama kali. Kita gak melakukan apa-apa kan pas kita terima Yesus pertama kali. Kita cuma percaya saja bahwa kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan. Dosa kita semua sudah diampuni. Tapi kenapa begitu kita percaya dengan Tuhan, sulit sekali buat kita percaya bahwa dosa kita itu diampuni dan kita ini orang benar. Tinggal kita percaya sama Dia, kuasa darahnya, otomatis kita, status kebenaran kita tidak pernah hilang di hadapannya. Bukan berarti ini saya mengajukan untuk orang berdosa ya, enggak. Tapi justru pada saat kita tahu kita benar,
Kita ini punya keberanian untuk menghampiri dia. Kita punya hubungan dekat dengan dia. Kita mulai bisa mengenal dia. Kalau tadinya kita lari jauh-jauh, kita takut karena kita merasa gak layak. Sekarang kita bisa berani menghampiri dia. Kita berani melibatkan dia dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dan kita mulai mengenal dia. Dan kita mulai mengambil satu persatu apa yang Yesus sudah bayar. Dan kita praktekkan itu dalam kehidupan kita. Aku masih ingat kesaksian cerita yang lalu tapi ini kejadiannya sudah berapa lama, berapa tahun-tahun yang lalu. Ada masa dalam kehidupan aku itu gak bisa jalan dan akhirnya duduk di kursi roda. Karena cedera di lutut, terus merembet sampai ke dokter, sampai ke Jerman dan sebagainya, apapun yang dibuat, tapi tetap gak bisa. Dan akhirnya suatu hari jatuh, kena kehantem dan sudahlah gitu. Akhirnya duduk di kursi roda. Dan itu berlangsung berapa lama gitu prosesnya. Pertama awal-awal jalan itu sakit sekali gitu. Berapa langkah sakit. Sampai akhirnya di kursi roda. Tapi saat itu, setelah di kursi roda dan salah satu caranya adalah cuman operasi gitu kan, dan aku nggak mau gitu. Ayub 33 ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan berbicara, selalu berbicara. Satu cara, dua cara, tapi kadang kita tidak mendengarkan. God does speak, Tuhan selalu berbicara. Dan satu hari, itu tiba-tiba aku mendengar dia berbicara begini. Kamu tahu tongkat Harun? Aku bilang iya. Tongkat itu adalah batang yang telah dipotong. Betul ya? Lepas dari pohonnya, mati akhirnya dia sudah. Tapi tongkat Harun ditaruh dalam hadirat Tuhan. Tongkat Harun itu bertunas dan berbunga kembali. Lalu dia bilang, bukankah karena apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib, sekarang dia bisa tinggal dalam kita. Dia bilang, bukankah aku tinggal di dalam engkau? Aku dan hadiratku tidak pernah terpisah. Di mana ada aku, sudah hadiratku. Dan dia bilang, kalau tongkat batang itu aja bisa berbunga, bertunas kembali dalam hadiratku, bayangkan lututmu. Saat itu, setiap hari gak bisa jalan statusnya. Aku bayangkan karya yang Yesus udah bayar, warisan yang ditentukan bagi kita orang kudus. Jadi setiap hari aku renungkan, aku lihat. Karena iman adalah melihat yang belum terlihat ya. Tapi kita mengimajinasikan iman itu. Jadi aku lihat, kalau batang itu bisa bertunas kembali dan berbunga, aku bayangkan lutut aku. Di mana lutut aku ini pun ada di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Karena dia tinggal di dalam aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Dia dan hadirat tidak terpisah. Jadi aku bayangkan lututku itu kuat kembali. Cartilage-nya yang tipis menebal kembali. Otot-ototnya, jaringannya yang sobek merapat kembali. Saraf-sarafnya yang sakit menguat kembali. Setiap hari aku bayangkan itu. Karena apa? Karena itu bagian yang Yesus udah beli buat kita. Bukankah tubuh dia dihancurkan untuk kita? Bukankah segala sakit penyakit, segala macam cacat, segala macam apapun kesusahan dunia ini udah dia tanggung pas Jumat Agung kemarin. Karena itu dibilang sampai wajahnya sampai begitu buruknya, sampai orang itu takut dan memalingkan muka gak mau lihat. Dan tampaknya sudah bukan seperti manusia lagi. Kalau dia sudah tanggung, dia sudah beli, semua lunas dibayar. Untuk apa aku tanggung lagi? Dan karena apa yang dia sudah beli, dia sekarang bisa tinggal dalam aku. Dan setiap hari aku bayangin itu. Sampai akhirnya pelan-pelan mulai bisa melangkah. 1, 2 langkah, berapa langkah gitu. Dan itu setiap hari aku bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih karena aku melihat efek daripada engkau tinggal dalam kehidupanku. Seluruh, seperti dibilang tadi kan, di Roma
8 ayat 11. Jika roh dia yang membangkitkan Yesus atau orang mati diam dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Yesus di antara kamu, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Lama-lama mulai bisa jalan dengan lancar. Lalu suatu hari aku melihat orang-orang nyanyi-nyanyi lompat-lompat. Karena aku sempat sekolah di luar ya berapa lama. Lari nyanyi lompat-lompat. Aku bilang, Abah aku juga mau dong seperti kayak begitu. Nyanyi-nyanyi lompat-lompat. Aku udah statusnya bisa jalan sekarang. Tapi begitu aku lompat, itu air mata mengalir-ngalir, sakitnya minta ampun gitu. Tapi pada saat itu aku bilang, Abah aku bersyukur untuk apa yang kau kerjakan. Aku tahu ini bertunas kembali. Dan sampai sekarang ada 10 tahun yang lalu, aku bisa jalan dengan bebas, bisa lompat-lompat kemana-mana, dan pergi kemana-mana. Karena apa? Karena itu bagian yang Tuhan sudah bayar buat kita. Mari Bapak-Bapak Ibu, di hari Paskah ini, kita ambil semua yang Yesus sudah bayar. Kita buat dia bisa menerima upah daripada apa yang dia udah bayar. Coba kita kalau belanja supermarket, habis kayak gitu, begitu kita belanja barang banyak sampai di rumah, ada yang ketinggalan. Rasanya gimana? Kesel, ya kan? Bisa bayangin gak Yesus? Dia udah bayar semuanya loh. Tapi kok ia gak dipakai semua? Terus kita cuma hanya berkutek-kutek dia, mana pengampunan dosa, jatuh bangun pengampunan dosa. Mari kita berjalan dengan iman, kita terima dengan iman bahwa dosa kita telah diampuni lunas, dibayar oleh Yesus Jumat Agung kemarin dan hari ini. Dan kita ini adalah orang yang dibenarkan, dan sekarang kita bersama-sama kita masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu apa? Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Mari kita cari tahu bagian apa yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Sebenarnya warisan apa yang dia tinggalkan dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat, kita cari di Alkitab, di firman Tuhan, itu begitu banyak. Di Yohanes 17 ayat 22 dia bilang apa? Aku memberikan kemuliaan. Pada saat kita jatuh dalam dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yesus telah memberikan kembali kemuliaannya kepada kita. Di 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kita menjadi satu roh dengan Yesus. Kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan di Yohanes 14 ayat 12. Nggak ada apalagi yang bisa membatasi kita. Maka itu Tuhan berkata bahwa engkau akan melakukan pekerjaan bahkan lebih besar daripada aku. Karena apa? Karena segala kemampuan, segala kesanggupan itu sebenarnya dia telah berikan kepada kita. Tugas kita adalah berpartner dengan dia, percaya dan menerima itu. Dan kita ubah cara berpikir kita. Karena apa? Pada saat kita terima dia, roh kita ini diikatkan dengan dia menjadi satu roh dengan dia. Gak ada bedanya lagi. Menjadi sempurna. Dan segala sesuatu telah ditaruh dalam kita. Kemampuan, kesanggupan. Dia bilang itu kan, betapa luar biasanya kuasanya, semua sudah ditaruh dalam kita. Di dalam roh kita. Tapi kita ini adalah makhluk tubuh, jiwa, dan roh. Kita mempunyai jiwa. Di mana jiwa kita ini yang menentukan. Ini masuk akal, ini gak masuk akal. Ini bisa, itu gak bisa. Itu dulu, sekarang sudah gak ada lagi. Jiwa kita yang menentukan. Karena itu Tuhan mengajak kepada kita bahwa apa? Perbaharuilah pikiran kita, akal budi kita. Senantiasa sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah. Kita ubah terus, perbaharui pikiran kita. Supaya apa yang ada dalam roh kita ini bisa keluar termanifestasi melalui kehidupan kita. Aku ingat pada saat satu hari Tuhan itu suruh aku keluar, lihat pohon di taman. Lalu aku lihat pohon di taman ya, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kenapa pohon? Tapi dia bilang begini, aku adalah pokok, kamu adalah cabang-cabang dan carangnya. Artinya apa? Artinya apapun yang ada di pokok itu akan mengalir sampai
ke cabang-cabang dan ke carang-carangnya. Aku lihat pohon, nggak ada yang terpisah tuh, dari bawah sampai ke atas nyambung terus. Yang terpisah mati, kering kan ya? Tapi selama dia nyambung itu, semuanya tidak ada pemisahan. Jadi nggak ada pemisahan kita antara kita dengan Tuhan. Dan apa yang ada di dia, itu ada di kita. Apalagi dia juga ada di dalam kita. Tidak bisa terpisah lagi, seperti air dikasih sirup diaduk-aduk. Habis itu tidak bisa dipisahkan lagi antara air dan sirup, menjadi satu. Kita dengan dia menjadi satu. Lalu setelah itu dia suruh aku masuk. Itu aku ingat saat itu mamaku lagi sakit di rumah sakit. Dan itu dia stroke. Kita pakai tim dokter 7. Dia tuh udah gak bisa ngomong, gak bisa nelen sama sekali. Kalau telan tuh masuk ke paru-paru dan paru-parunya infeksi gitu. Jadi semua dibuang, ludah pun dibuang. Terus mau dilobangin katanya untuk masuk saluran makanan. Lalu pada saat itu Tuhan tuh bilang, coba kamu tumpangkan tangan dan doakan. Wih, siapa yang berani? Kan gitu. Lah enggak. Terus lalu dia bilang, ingat pohon itu. Aku sumber kehidupan. Yang ada padaku, ada padamu. Aku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku. Tanganmu adalah tanganku. Lalu dengan begitu, terus aku mulai samperin mama gitu kan, malu-malu gitu. Tangannya disodok-sodokin gitu. Tumpangin tangan. Pegang dia dan doakan. Tuhan itu Bapa yang baik ya, dia mau demonstrasikan kasih dia karena dia mau ngajarin kita gitu. Dan saat itu, mamaku itu yang tadinya gak bisa ngomong dan gak bisa telan, saat itu juga dia bisa ngomong dan dia bisa minum sampai setengah botol. Habis itu panggil dokternya lagi masuk, diperiksa bekas-bekas daripada stroke-nya itu hilang. Jadi hasil CT scan-nya bersih lagi gitu. Nah singkat kata, akhirnya kita dirilis pulang. Dan dia tuh ada patah di belakang sini, bertumbuk tulangnya, sudah gak bisa jalan. Dalam waktu seminggu dia bisa jalan. Karena apa? Bukan karena kitanya hebat loh. Tapi karena dia yang hebat tinggal dalam kita. Tapi apakah kita mau berpartner dengan dia? Apakah kita mau mengizinkan dia itu termanifest melalui kehidupan kita? Apakah kasihnya berlimpah-limpah itu, kasih karunia berlimpah-limpah itu bisa kita nikmati dan orang-orang sekitar kita nikmatin? Kuncinya cuma di jiwa kita saja. Jadi kalau satu pipa panjang, di ujung pipa ini semua kuasa Tuhan, penyediaan dia, semua yang kita butuhkan. Di ujung satunya lagi kebutuhan kita. Tapi di tengah-tengah itu ada katupnya. Itu katupnya adalah apa? Jiwa kita. Jiwa kita ini menentukan untuk buka tutup. Apakah kita mau sepakat dengan dia, apakah kita gak mau sepakat dengan dia gitu. Dan kita terbiasa dengan pola pikir kita, di mana kita dibesarkan, pendidikan kita, latar belakang kita, itu yang membuat kita menjadikan kita. Jadi kita percaya nggak percaya itu semua berdasarkan pola pikir kita. Karena itu aku mau mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita rayakan kebangkitan Yesus dengan memberikan kepada dia apa yang layak dia terima. Kalau dia sudah bayar semuanya, apa tanggapan kita? Kalau dia sudah bayar semuanya, apa itu manifestasinya dalam kehidupan kita? Mari kita mengajak mulai dari sekarang sampai ke depan. Ayo kita cari tahu, apa sih bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudusnya itu? Kita dibilang partnernya Tuhan. Betul kan ya? Kita selalu bilang itu, kita kawan sekerjanya Allah. Kalau kawan sekerjanya Allah, artinya kita mengerjakan apa yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan di muka bumi ini waktu itu, kita teruskan.
Apakah kita mampu? Kita berjalan bersama dengan Dia. Dan Tuhan itu tidak akan pernah menuntut kita lebih daripada yang seharusnya. Kalau kita punya anak di rumah, pada saat anak kita masih kecil, kita bikin kue sama-sama, apakah langsung dia bisa bikin kuenya langsung bagus? Enggak. Ya enggak. Pelepotan mungkin. Malah mungkin sebenarnya lebih ngerepotin. Ya enggak, hasilnya mungkin berantakan, enggak karu-karuan. Tapi Bapak itu menikmati perjalanan prosesnya. Kalau kita tuh langsung mau hasil akhirnya. Oh, harus begini, begitu gitu. Tapi Dia enggak. Seperti Bapak berjalan dengan anaknya gitu, Dia berjalan dengan kita. 1-2 langkah. Lakukan apa yang kita bisa. Setiap hari aku merenungkan, kalau Dia bilang bahwa Dia tinggal dalam aku, apa itu kenyataan dalam kehidupanku? Aku sempat melayani di Amerika 5 tahun. Di Healing Room di sana, Bethel, kalau Bapak Ibu tahu, Bethel Music, Bethel di California. Di gereja sana aku melayani di situ di bagian Healing Room-nya. Jadi kita itu, aku dapat kesempatan mementori orang-orang untuk healing. Jadi orang-orang dari negara-negara ya, dan yang datang minta didoain pun dari negara-negara datang gitu. Setiap hari, apakah langsung semuanya sembuh? Enggak. Ada yang langsung sembuh seketika, ada yang proses, ada yang nggak sembuh juga. Tapi itu nggak apa-apa, karena kita lagi belajar bagaimana memanifestasikan Dia. Dan pada saat aku numpangin tangan orang dan itu nggak sembuh, yang aku lakukan adalah pulang, Abah terima kasih ya, aku tahu bahwa tidak ada satupun yang aku tumpangin tangan itu tidak terjadi apa-apa. Pasti terjadi, ada prosesnya. Dan kedua, aku mulai merenungkan kembali, kalau Dia tinggal di dalam aku, seluruh apa keberadaan Dia ada dalam aku, dan itu mengalir lewat aku. Dan setiap kali aku melihat tanganku, aku melihat ini tangan bukan tanganku, tapi ini tangan kita. Dan pada saat menumpangkan tangan, ini adalah tanganku dengan tangan Dia yang menumpangkan tangan. Kita belajar terus-menerus melatih pemikiran kita sesuai dengan firman Tuhan itu, sampai kita menjadi semakin lama menjadi semakin termanifest dalam kehidupan kita. Mari kita izinkan satu diri kita untuk didamaikan dengan Tuhan, dengan tahu bahwa kita selalu diterima. Kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari perkenanannya, karena Dia sudah berkenan kepada kita. Dia mengasihi kita. Pada saat kita jatuh dalam dosa, yang kita perlu lakukan hanya kita cuma bilang, Abah, I'm sorry, aku gagal lagi misalnya, aku jatuh lagi, karena aku tahu Dia menyakiti hatimu. Tapi kita datangi Dia dengan keyakinan kita tahu bahwa Dia mengampuni. Kita gak perlu rengek-rengek kita diampuni, karena Dia pasti mengampuni dan Dia telah mengampuni. Kita lihat di kitab satu ayat ini terakhir ya. Kita lihat di Roma 4 ayat 6 sampai 8. Seperti Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dalam bahasa Yunani, kata diampuni, ditutupi dan diperhitungkan itu bahasa Yunani satu apetesan. Apetesan itu artinya diampuni atau dilepaskan, menunjukkan tindakan yang sudah selesai, dosa yang telah dilakukan atau diampuni. Jadi yang tadi dibilang diampuni itu adalah dosa yang sudah dilakuin. Bahasa aslinya apetesan. Terus untuk kata ditutupi itu bahasa Yunaninya adalah epikaliptesan. Ditutupi, dosa itu tidak lagi terlihat atau diperhitungkan. Itu kata tense-nya adalah sekarang. Jadi dosa yang sekarang itu ditutupi, tidak diperhitungkan. Lalu yang terakhir yang dibilang, berbahagialah manusia yang dosa tidak diperhitungkan itu oimelogistetai, tidak akan diperhitungkan atau menggunakan bentuk futuris di masa depan. Jadi dosa-dosa kita itu di mata Tuhan itu satu diampuni yang lalu. Dosa sekarang
Dia pun juga tidak ditutupi. Dosa yang akan depan, masa depan, dia sudah tidak perhitungkan jika kita berjalan dengan iman. Jadi dia itu tidak akan memperhitungkan lagi. Maka tidak berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan, pelanggaran yang ditutupi, diampuni. Jadi pada saat kita datang sama Tuhan minta ampun dosa kita, karena dibilang Tuhan itu sudah satu kali mengorbankan dirinya, hanya satu kali, dan itu berlaku untuk selamanya. Jadi dia enggak pada saat kita bikin salah dia dikorbanin lagi, kita bikin salah dikorbanin lagi, enggak. Tapi dia sudah dari dulu, sekarang, dan yang di depan. Jadi pada saat kita datang dengan iman, dengan terhubung dengan dia, kita percaya beriman kepada darahnya mengampuni kita. Pada saat kita minta ampun, kita tidak bergumul untuk aku diampuni enggak ya, aku diampuni ya, terus kita sampai menyiksa diri kita, atau misalnya kita harus menghukum diri kita supaya kita diampuni, enggak. Pada saat kita datang, kita dengan keyakinan penuh bahwa dia pasti mengampuni. Karena dia telah mengampuni. Tapi kita tetap datang kepada dia minta pengampunan. Karena apa? Karena kita tahu kita menyakiti hati dia gitu. Dan kita memutuskan hubungan kita dengan dosa itu. Tapi kita tidak ada pergumulan lagi kita dengan apakah kita diampuni atau tidak diampuni. Itulah luar biasanya Tuhan. Jadi mulai hari ini, mari kita hargai apa yang Yesus kerjakan. Kita berdiri teguh dalam posisi kita, status kita sebagai orang benar. Dan kita tidak usah bergumul dengan perasaan bersalah, bergumul dengan ditolak, bergumul dengan rasa dibuang dengan Tuhan. Karena kita diterima, kita dikasihi. Tuhan telah memperdamaikan dirinya dan kita, makanya dibilang berita perdamaian. Tuhan telah mendamaikan dirinya dengan kita. Izinkan sekarang diri kita diperdamaikan dengan dia. Izinkan kita ini, mungkin Tuhan itu gak marah sama kita, tapi kita yang marah sama diri kita sendiri. Mungkin Tuhan gak kecewa sama kita, kita yang kecewa sama diri kita. Izinkan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan lalu kita kerjakan keselamatan kita. Bukan untuk kita selamat, tapi untuk kita bisa mewarisi apa yang Yesus sudah bayar seutuhnya. Jiwa kita ini perlu diselamatkan hari per hari sehingga sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan begitu, Yesus akan menerima apa yang dia udah bayar di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan memberkati.